namanya kesuksesan itu bukan kepintaran, tapi kejujuran. Andaikan orang Kristen ada yang jujur dengan kitabnya, insya Allah dia akan menerima ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kalau misalkan dia tidak jujur dengan kitabnya, sampai kapanpun juga dia akan melawan Babel itu sendiri. Musuh mereka adalah Babel. Nah, tadi sudah dikasih petunjuk sama Bang Paruk untuk apa sih? Untuk mensucikan diri. Dalam kita mensucikan diri, tidak tahu doanya apa, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillah, insya Allah diakhiri dengan yang namanya Alhamdulillah. Begitu ya. Dan kalau bisa nanti mandinya di laundry, langsung masuk laundry aja Bang badannya. Nah, bersih itu. Ya. Bercanda Bang ya. Iya Bang ya. Baik, mudah-mudahan Abang istiqomah selalu. Dan Amin. ketika tadi pertanyaan Abang yang saya dengar, pendeta itu tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Bang, Ya. semua pendeta, semua debater, ketika kita bertanya, semua jawaban itu ada Bang. Jawaban itu ada semua. Cuma yang jadi pertanyaannya, jawaban itu masuk akal atau tidak? Kan itu Bang. Iya ya. Masuk akal atau tidak? Ya. Karena yang namanya manusia itu diberikan yang namanya akal, difungsikan yang namanya akal. Ketika kita bertanya, tetapi tidak masuk ke dalam pikiran kita, akal kita akan mengejar. Iya ya. Itu sifat manusia Bang, pasti akan mengejar Bang. Tapi kalau misalkan satu pertanyaan sudah dijawab, sementara jawabannya itu masuk ke dalam pikiran, akal tidak akan pernah mengejar. Tidak akan pernah mengejar Bang. Itu manusia seperti itu Bang pada umumnya. Dan sekarang persiapan aja Bang, dalam ketika Abang yang namanya masuk ke dalam Kristen itu, yang namanya hantaman itu sudah pasti Bang. Dewa di sini bukan menakuti Abang, tetapi yang namanya hantaman, yang namanya ujian, yang namanya cobaan itu sudah pasti Bang. Bukan seperti seorang Mahadewa yang jelas-jelas dilahirkan dari seorang Muslim. Sejatinya yang namanya mualaf itu pasti akan dihantam, pasti akan dihinakan, pasti akan dikucilkan dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu Abang di sini perlu ketahui, ketika semua orang menghina Abang di belakang, menghina Abang di depan, mengucilkan di depan, di belakang, samping kiri, samping kanan, tengok ke atas. Ada Allah yang selalu sayang sama Abang. Pertahankan itu. Dan yang namanya mualaf, Dewa berapa kali mengatakan belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh bukan dilihat siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Tetapi makna dari sholat taraweh, siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, itulah yang akan menjadi pemenang. Bukan seperti seorang Mahadewa Bang, bukan seperti seorang Abuya, Pak Turiman, Bang Juma, Bang Handi, yang jelas-jelas datangnya itu dari awal.